Pernahkah kamu scroll berjam-jam, terlawana menonton terus melihat video berikutnya, lalu menaruh ponsel, dan tiba-tiba merasa kosong? Bukan sedih, bukan marah, hanya hampa. Jika kamu pernah merasakan ini, itu bukan perasaan aneh. Itu adalah reaksi otakmu terhadap dunia digital. Dan untuk memahami kenapa perasaan ini muncul, kita harus mulai dari apa yang terjadi di dalam otakmu saat kamu scroll. Otak dan dopamin. Setiap kali kamu melihat video baru, otakmu melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia yang membuatmu merasa tertarik dan ingin terus melihat. Masalahnya di media sosial video tidak pernah habis. Setiap swipe memberi otakmu kejutan baru. Otakmu tidak dirancang untuk menerima ratusan stimulus menarik dalam 1 jam. Tapi itulah yang terjadi setiap kali kamu scroll tanpa henti. Dan ketika otak menerima rangsangan sebanyak itu secara terus-menerus, ia tidak bisa tetap sama. Otak akan mulai menyesuaikan diri, dan disinilah perubahan berikutnya dimulai. Overstimulation. Ketika otak menerima terlalu banyak rangsangan, ia mulai beradaptasi. Ia menaikkan ambang kesenangan agar tidak kewalahan oleh terlalu banyak informasi. Akibatnya, hal-hal sederhana yang dulu menyenangkan, seperti berbicara dengan teman, berjalan, atau membaca, mulai terasa membosankan. Bukan karena dunia nyata berubah, tapi karena otakmu sudah terbiasa dengan hiburan ekstrem setiap detik. Namun perubahan ini tidak langsung terasa saat kamu sedang menggunakan ponsel. Masalah sebenarnya justru muncul saat kamu berhenti menggunakannya. Dopamine crash. Saat kamu berhenti scroll, aliran dopamin tiba-tiba turun. Otakmu yang tadi berada di level stimulasi tinggi, sekarang berada di level sangat rendah. Perubahan mendadak inilah yang menciptakan perasaan kosong. Bukan karena hidupmu kosong, bukan karena kamu tidak bahagia, tapi karena otakmu sedang mengalami penurunan stimulasi secara mendadak. Dan jika pola ini terjadi berulang kali setiap hari, efeknya tidak berhenti hanya pada perasaan sesaat. Perlahan hal ini mulai mempengaruhi cara kamu merasakan dunia di luar layar. Mengapa ini berbahaya? Jika ini terjadi terus-menerus, otak mulai mengasosiasikan kenyamanan hanya dengan layar. Dunia nyata terasa lambat, percakapan terasa membosankan, aktivitas tanpa notifikasi terasa tidak menarik. Perlahan, kamu tidak hanya kehilangan fokus, tapi juga kehilangan kemampuan menikmati hal sederhana. Di titik ini, banyak orang mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, padahal sebenarnya yang berubah adalah cara kerja otak. Mereka setelah terpapar stimulasi digital terus-menerus. Banyak orang mengira mereka sedang malas, atau hidup mereka tidak menarik. Padahal sebenarnya, otak mereka hanya kelelahan oleh stimulasi digital yang tidak pernah berhenti. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih penting. Jika otak bisa berubah karena scroll tanpa henti, apakah ia juga bisa kembali seperti semula? Di video berikutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Apakah otak yang sudah terbiasa dengan scroll tanpa henti bisa kembali normal? Karena jika tidak, maka cara kita hidup, bekerja, dan merasa bahagia di masa depan mungkin akan berubah selamanya.